Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore menjelang waktu berbuka puasa rekan-rekan mahasiswa TRPL kelas B ya. Kelas B semester 2. Jadi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan minggu ketiga ya. Tapi nanti akan saya padatkan materi kita itu hanya satu sesi ya, karena sesi kita itu sangat nanggung, satu sesi sebelum berbuka dan satu sesi lagi setelah berbuka. Dan sekali lagi, saya mengucapkan permohonan maaf jika di rumah saya ini noise-nya cukup kencang ya, karena di depan rumah saya ini bertepatan langsung dengan masjid. Kemudian di rumah juga saya ada dua anak kecil yang masih toddler ya. Ya, jadi ya mohon dimaklumi dan saya ngajar dari rumah gitu ya. Kemudian dalam satu sesi kita agendakan selesai sampai jam 6 paling lama. Itu nanti akan saya jelaskan materi minggu ini ya, dan juga saya izin share screen untuk membuka learning ya. Materi ini materi minggu ini adalah berkaitan dengan pengumpulan data bagian 2 melanjutkan materi minggu lalu, dan nanti akan saya singgung untuk tugas minggu depan. Sehingga untuk minggu depan itu tidak ada perkuliahan secara sinkron ya. Jadi digunakan waktunya untuk mengerjakan tugas. Ya, di sini nanti saya akan tambahkan folder pengumpulan. Ya. Kita samakan aja dengan yang kelas pagi. Di sini deadline-nya adalah 23 Maret ya. Jadi saya di sini izin untuk melakukan penambahan folder pengumpulan. Untuk tugasnya saya jelaskan di akhir sesi. Tapi saya sediakan dulu untuk yang eh, ini saya gunakan sebagai kelas B dan C ya, karena saya mengajar malam. Kemudian deadline-nya juga saya samakan dengan kelas pagi ya, 23 Maret. Ya, submission setting sama saja. Group submission setting juga ada. Mungkin untuk detail penjelasan apa namanya tugasnya nanti akan saya jelaskan di akhir sesi. Oke, kita akan masuk di sesi pertama ya, terkait materi pengumpulan data bagian 2. Oke, kita perlu melakukan review dari bahan paparan saya minggu lalu ya tentang teknik sampling. Teknik sampling itu ada dibagi menjadi dua, ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu adalah simple random sampling ya, pengambilan sampel secara acak ya. Kemudian proportionate stratified random sampling ya. Jadi ini random sampling yang diklasifikasikan berdasarkan kelasnya, misalnya diambil sampel dari beberapa sampel dari suatu perusahaan, tapi dikelaskan berdasarkan kuantitas jumlah sampelnya, berdasarkan tingkatannya, misalnya direktur, kemudian kadep, kadif, kabid, kemudian setad, ya. Kemudian ada disproportionate stratified random sampling. Kemudian ada juga area sampling. Area sampling itu biasanya digunakan untuk area-area yang luas, biasanya mencakup lingkup geografis tertentu, ya misalnya untuk pengambilan sampel pemilu, ya gitu ya. Jadi untuk beberapa daerah di wilayah Jawa, misalnya diambil beberapa sampel per kelurahan, ya. Jumlah sampel juga umumnya disesuaikan dengan jumlah penduduk, ya, atau jumlah pemilik suara. Sedangkan contoh non-probability sampling ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampling eksidensial. Ya, eksidensial itu berarti hanya terpaku pada waktu itu. Ya, jadi pada saat kita ingin melakukan kajian atau pengumpulan sampel terkait dampak sampah terhadap lingkungan masyarakat di Kota Batam, kita eksidensial. Jadi kita mendekatkan tempat-tempat tumpukan sampah. Kemudian kita mengunjungi beberapa orang untuk kita wawancarai bagaimana dampak
sampah terhadap lingkungan ya, jadi eksidensial. Jadi kita tidak melakukan praduga pemilihan sampel. Kemudian ada purposive sampling, ada sampling jenuh dan snowball sampling ya. Snowball sampling ini contohnya adalah penyebaran sampel yang dilakukan berurutan. Misalnya saya selaku dosen pengampu dari statistika TRPL minta tolong kepada ketua kelas B dan kelas C, kelas B dengan misalnya si A, kemudian Nasid ya, kelas B, kemudian si kelas C misalnya siapa gitu ya. Kemudian saya minta tolong ini kuesionernya disebarkan ke mahasiswa di kelasnya. Kemudian Nasib menyebarkan di kelasnya, yang ketua kelasnya juga menyebarkan di kelasnya. Jadi saya hanya berinteraksi ke satu kali ke ketua kelas B dan ke ketua kelas C. Nanti dari ketua kelas C dan kelas B itu memberikan kuesioner ke mahasiswa. Kemudian mahasiswa itu memberikan kuesioner ke masing-masing anggota keluarganya. Sehingga seperti efek snowball dari kecil, sedang, besar gitu ya. Jadi ini cukup efektif dan efisien untuk pengambilan sampling dengan skala yang sangat besar. Kemudian untuk penentuan jumlah sampel itu bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu tanpa perhitungan dan dengan perhitungan. Kalau tanpa perhitungan itu kita bisa didasarkan dari studi literatur. Misalnya ini ada 4 di antaranya, menurut dan Diehl tahun 92, yaitu sampelnya 10% dari populasi. Ya, kalau populasinya 100, berarti sampelnya 10. Kemudian menurut Roscoe tahun 75 dalam Umasakaran tahun 92 yaitu sebaiknya ukuran sampel di antara 30 sampai 500 elemen. Ya, jadi ini untuk yang jumlah populasinya banyak ya. Kemudian menurut Krejci dan Morgan tahun 70 ya, yaitu penentuan jumlah sampel menggunakan tabel penentuan jumlah sampel menurut Krejci dan Morgan. Kemudian menurut Champion tahun 81 yaitu sampel yang jumlahnya 30 sampai 60 atau 120 sampai dengan 250. Ya. Dan ada juga metode-metode sampling lainnya yang bisa teman-teman telusuri lagi, tapi ini adalah 4 metode yang paling sering dan paling sahih untuk digunakan dalam penentuan jumlah sampel jika tanpa perhitungan. Kalau dengan perhitungan, maka kita tentukan dulu apakah jumlah sampelnya diketahui, ya, atau jumlah sampel tidak diketahui, ya. Kemarin kita sudah mencoba menghitung menggunakan salah satu persamaan taruh Yamane ya untuk menghitung atau mengetahui jumlah sampelnya. Kemudian apakah sampelnya bertingkat stratified random sampling? Ya berarti kita setelah menentukan jumlah sampelnya, kita harus tentukan berdasarkan stratified-nya, berdasarkan tingkatnya. Direktur, kadep, kadif, kadip, kabit, ya, staf, dan seterusnya. Nah, dari dasar-dasar materi pengumpulan data bagian pertama yang sudah kita ulas minggu lalu, selanjutnya kita akan melakukan pembahasan di minggu ini, pengumpulan data bagian yang kedua, meliputi metode pengumpulan data, ya, ya, kemudian penjelasan secara spesifik terkait instrumen studi literatur, instrumen observasi, dan instrumen wawancara. Jadi metode pengambilan data itu ada banyak macam ya. Ya, di sini ada studi literatur, observasi, wawancara, dan menggunakan angket atau kuesioner. Yang ini nanti akan kita diskusikan secara bersama-sama. Yang pertama berkaitan dengan studi literatur. Ya. Studi literatur adalah proses pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian, serta dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya untuk memahami konsep, teori, dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada dan mendukung hipotesis atau pertanyaan penelitian dengan data sekunder. Ini contoh studi kasus jika kita melakukan pengambilan data dengan metode studi literatur. Ya, misalnya di sini ada studi kasus tim PBL Triple X diminta untuk merancang dan membangun aplikasi sewa barang.
Ide pembuatan aplikasi ini dilatar belakangi oleh warga, khususnya di Batam. Jika akan menyewa suatu barang tertentu, harus mencari-cari sendiri vendor sewa, bertanya satu persatu untuk menanyakan kesediaan untuk hari tertentu, harga, dan lain-lain. Sehingga aplikasi ini akan dijadikan wadah bagi pemilik barang sewa untuk menyewakan barang-barangnya dan juga untuk calon penyewa agar bisa melihat berbagai macam vendor barang yang akan disewanya. Ini diharapkan dapat memudahkan kedua belah pihak dan tujuan akhir dari pemilik aplikasi adalah bisa mendapatkan keuntungan atau cuan. Ya, ini contohnya untuk bikin sewa barang ya. Kalau di Batam ini yang penyewaan yang sangat masif itu adalah penyewaan kendaraan bermotor, baik motor atau mobil. Sebenarnya cukup menarik ya di Batam ini karena ada persatuan sewa mobil seluruh Batam ya, dan mungkin motor ya. Akan tetapi untuk kita mau rental mobil ya, itu kita harus mencarinya dulu, cari di marketplace Facebook atau mungkin melalui media yang lainnya. Sedangkan media-media seperti OLX ataupun e-commerce yang lainnya kurang efektif dan efisien. Tapi sampai saat ini belum ada suatu wadah atau aplikasi yang mampu melakukan pengembangan aplikasi sewa mobil. Ya, jadi misalnya saya mau sewa mobil, saya harus cari di marketplace nih. Padahal di marketplace sebenarnya standar harga sewa mobilnya pasti identik karena sudah ada standarnya dari Persatuan Rental Mobil seluruh Kota Batam ya. Misalnya sewa LCGC itu 250, sewa Avanza 300, sewa Innova katakanlah 350 atau 400. Kan seperti itu. Kemudian ketika kita mau sewa mobil di marketplace, ternyata mobilnya nggak tersedia. Mau sewa apa namanya Innova, tapi nggak tersedia ya karena rental mobil di Batam itu belum eh, ber- tidak semuanya berbadan hukum. Jadi misalnya kita mau sewa mobil, berbeda di Bali ya. Kalau di Bali itu ada badan hukum yang digunakan untuk sewa mobil. Jadi ketika kita mau ke sana, kita booking, mau butuh apa, hari apa, dari tanggal berapa, dari tanggal sampai berapa, bisa. Di Jogja pun jika ada sewa motor, tapi pemesannya masih sebatas menggunakan WhatsApp. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk bisa merancang aplikasi yang lebih baik dari yang sudah ada, tim PBL Triple X harus melakukan review dari aplikasi-aplikasi serupa yang pernah ada sebelumnya. Menurut Anda, aplikasi apa saja yang sesuai untuk direview oleh tim PBL Triple X? Anda bisa mencari dan memilih ini di scholargoogle.com, di Google Play Store atau lainnya. Jika sudah memilih, tuliskan di bagian identifikasi literatur. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau mengembangkan produk, produk PBL, produk aplikasi berkaitan dengan sewa barang atau dalam kaitan ini kita menggunakan aplikasi sewa mobil ya. Berarti kita melakukan studi literatur. Studi literatur yang paling mudah dicari adalah dengan menggunakan Google. Google Scholar. Berarti kalau Google Scholar itu ada beberapa penelitian yang mengembangkan aplikasi serupa pada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti atau dosen yang sudah bisa diekspos di Google atau di Google Play Store atau App Store sehingga kita bisa melakukan kaji banding, menelaah, oh misalnya sewa mobil Jakarta misalnya, ada aplikasi, kita download dulu aplikasinya, kemudian bagaimana antarmukanya. Nah, ini yang dulu sebenarnya di Batam itu ada bagus nih. Sebelum Gojek datang tahun 2015, 2016 ya, itu ada Wakjek itu. Jadi sebelum Gojek itu ada Wakjek. 2015 itu saya pernah menggunakan Wakjek. Meskipun belum besar ya, tapi itu menginisialisasi awal adanya ojek online di Batam ya. Tapi seiring berkembangnya waktu, masuknya Gojek, Gojeknya menjamur di Batam, sangat maju. Nah, vendor-vendor lain masuk nih. Ada apa? Dulu Uber ya, tapi setelah itu nggak ada Uber. Kemudian ada Grab, ada Maxim ya. Kemudian apa lagi ya? InDriver ya, itu semuanya masuk di Batam. Karena Gojek pertama kali masuk di situ. Nah, aplikasi lain itu melihat Gojek, bagaimana antarmukanya, bagaimana sistem yang ditawarkan oleh mereka gitu ya, sehingga dikembangkan lagi. Gojek pun sebenarnya juga belajar dari Uber, Uber ya.
Uber itu kalau di luar itu kan disebut sebagai Uber ya. Dia melihat fungsi-fungsi itu. Kemudian Gojek dengan kearifan lokal melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di Indonesia yang unik. Makanya ada GoPulsa, ada GoTix, ada GoMessage, dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi awalnya dari studi literatur aplikasi yang sudah existing sebelumnya. Nah, selanjutnya menurut Anda, poin review apa saja yang perlu dilihat dari aplikasi-aplikasi sebelum ini? Silakan lengkapi instrumen studi literatur berikut ini. Ya, jadi setelah Anda melakukan studi literatur, Anda punya base aplikasi yang umum digunakan. Kemudian kita tinggal menambahkan additional value berikutnya. Contohnya di Gojek itu termasuk yang eksis ya. Jadi sekarang Gojeknya sudah sendiri, ada lagi GoPay sendiri, GoPulsa sendiri ya. Aplikasinya bisa beda-beda. GoPay itu jadi dompet digital seperti Dana, seperti ShopeePay dan lain sebagainya. Ada GoPay lagi aplikasi sendiri yang terpisah. Padahal dari menu Gojek pun kita bisa juga beli pulsa di pulsa yang ada di Gojek. Selanjutnya adalah observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati langsung subjek penelitian atau fenomena tertentu di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data tentang perilaku, interaksi, atau kondisi nyata, dan mengamati fenomena dalam konteks alamiahnya tanpa intervensi. Jadi observasi itu pure kita pengumpulan data di lapangan. Contohnya, misalnya kita pengen melihat apa namanya, bagaimana interaksi apa ya namanya ya, yang kerang-kerang yang sering menghiap di hiu, menghinggapi hiu ya, atau paus itu kan ada kerang-kerang yang dia simbiosisnya adalah simbiosis komensalisme. Komensalisme itu apa? Simbiosis yang salah satu pihak tidak mengalami kerugian, tapi salah satu pihak itu mendapatkan keuntungan ya. Tapi lama-kelamaan kita belum belum tahu apakah hubungan interaksi antara dua makhluk hidup ini akan terus-menerus komensalisme atau tidak. Sehingga dilakukan observasi, pemantauan ilmuwan ke perairan dalam yang ada habitat hiu atau paus laut dengan habitat kerang-kerang yang menempel di permukaan tubuh mereka. Ternyata ketika kerangnya itu mendominasi seluruh permukaan tubuh hiu atau paus tersebut, ternyata membuat eh, yang tadinya komensalisme ini menjadi simbiosis parasitisme. Nah, seperti itu ya. Dan ini hasil apa hipotesis ini didapatkan dari mana? Dari observasi ketika peneliti turun ke lapangan untuk mengamati data dari subjek penelitian dan melihat interaksi antar objeknya. Kemudian ada metode yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi verbal. Tujuannya adalah mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan pendapat responden, serta untuk menggali informasi yang lebih rinci dan spesifik. Ya, misalnya teman-teman ingin membutuhkan mengembangkan aplikasi tentang tambal ban ya, sebaran aplikasi web atau aplikasi sebaran tambal ban yang ada di Kota Batam. Ya, berarti Anda lakukan wawancara. Wawancara di Batam Center. Ambil sampel, kemudian wawancara. Butuh enggak apa namanya tambal ban yang ada di Batam ya. Di Batam, mulai dari Batam Kota, kemudian di mana Saibedo, kemudian di Nongsa, itu dilihat kebutuhannya ada enggak, kemudian digali. Kalau perlu di mana saja jumlahnya berapa dan seterusnya. Itu untuk yang wawancara.
Baik. Oh ya, berarti terakhir adalah metode wawancara. Jadi itu ada beberapa metode-metode yang bisa digunakan untuk untuk pengambilan data sampel ya. Sehingga nantinya kita akan membahas di sini, rekan-rekan. Ya, ya, rekan-rekan, kita selanjutnya akan membahas berkaitan dengan proyek yang akan rekan-rekan kerjakan di masing-masing PPL yang nantinya akan dikerjakan di minggu depan. Di sini Anda bisa melihat untuk yang minggu keempat, itu silakan Anda membuat instrumen pengumpulan data untuk analisis kebutuhan proyek PPL-nya. Ini ada contoh lembar kerja studi literatur, lembar kerja observasi, dan lembar kerja wawancara. Nah, jadi kita bisa buka di sini. Saya udah download ya. Jadi. Nah, Anda harus identifikasi dulu PBL Anda itu arahnya kemana. Kemudian dari tiga metode, apakah studi literatur, apakah observasi, ataukah wawancara yang bisa digunakan dari aplikasi-aplikasi Anda itu untuk melakukan pengumpulan data sampel, pemenuhan kebutuhannya. Misalnya, kalau ini contohnya yang studi literatur ya. Studi literatur contohnya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian coba yang observasi. Studi literatur contohnya adalah sewa mobil ya, aplikasi sewa mobil ya. Kemudian kalau untuk yang observasi, contohnya ini adalah Anda baru saja ditempatkan magang di PT Triple X, di mana dalam penugasannya Anda diminta untuk membuat aplikasi yang dapat membantu proses kerja yang ada di gudang. Pembimbing magang Anda meminta Anda untuk mengamati dengan detail proses kerja di gudang, dengan harapan aplikasi yang akan dibangun nanti bisa mengefisienkan proses kerja dan perekapan datanya. Untuk membantu kegiatan observasi ini, menurut Anda poin apa saja yang perlu diobservasi? Silakan didiskusikan dengan tim PPL Anda dan lengkapi instrumen observasi berikut agar kegiatan observasi lebih terstruktur dan jelas. Ya, jadi ini kalau misalkan aplikasi Anda berkaitan dengan contoh bagaimana kita membantu proses kerja di gudang. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh lain untuk yang wawancara. Nah, ini pengumpulan data sampel dengan wawancara. Ini studi kasusnya contohnya begini. Tim BPL Triple Z diminta untuk merancang dan membuat aplikasi peminjaman ruangan di kampus ya misalnya. Untuk mengetahui sebaiknya aplikasi ini nanti seperti apa, digunakan metode wawancara. Menurut Anda, siapa saja yang perlu diwawancari tim PPL Triple Z? Mahasiswa yang akan meminjam, dosen penanggung jawab, laporan, kepala laporan. Apa saja pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan diskusikan dan lengkapi instrumen wawancara tersebut. Ya, kalau untuk yang ini misalnya Anda disuruh untuk membuat aplikasi peminjaman ruangan ya, katakanlah peminjaman ruangan di lab. Maka aktornya itu siapa saja? Oh, berarti ada mahasiswa, dosen, laporan, kepala laporan, atau mungkin ada yang lainnya. Atau misalnya bagian pengadaan kalau diperlukan. Nah, ini digunakan sebagai dasar untuk Anda menentukan stratified random sampling. Kemudian kalau sudah, Anda tentukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diperlukan untuk wawancara yang akan rekan-rekan terapkan. Misalnya, untuk booking lab itu kita harus ngapain dulu? Apakah harus lihat jadwal dulu? Apakah harus koordinasi dengan berbagai pihak atau bagaimana? Nah, ini yang digunakan sebagai dasar Anda untuk membuat instrumen wawancara di bawah ini. Ya, ini contohnya instrumen wawancara, rancang bangun aplikasi pinjaman ruangan di jurusan informatika. Ya. Wawancara siapa, kemudian tanggalnya, respondennya, mahasiswa, dosen, laporan atau kaleb, kemudian jabatan respondennya apa, kemudian ini ada pertanyaan wawancara dan hasil wawancara. Nah, kemudian Anda membuatnya seperti ini. Ini contoh ya, boleh seperti ini, boleh mengembangkan dalam bentuk yang lain. Ini untuk yang tadi observasi ya. Ini contoh ya, tapi teman-teman bisa menggunakan instrumen ini ataupun
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aplikasi yang Anda kembangkan. Yang tadi belum saya contohkan yang untuk yang studi literatur ya. Nah, ini contohnya untuk yang studi literatur ya. Misalnya Anda melakukan kaji banding ketiga aplikasi yang serupa. Nah, identifikasi, identifikasi literaturnya apakah dari artikel, jurnal buku, atau dari aplikasi di Google Scholar, di Google Play Store. Kemudian penulisnya siapa, developernya siapa, tahun publikasi atau tahun pembuatannya kapan, link sumbernya dari mana, ya, tujuan fungsinya apa, ini contohnya sewa mobil dan motor, dan seterusnya. Nah, ini masing-masing lembar kerjanya ini beda-beda, itu saya kembalikan ke masing-masing kelompok PBL, ya. Jadi silakan teman-teman membuat instrumen pengumpulan data untuk analisis kebutuhan proyek PBL-nya, ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok, tapi dikumpulkannya untuk setiap perwakilan mahasiswa itu mengumpulkannya secara individu. Oke ya, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan terkait tugas yang harus rekan-rekan kerjakan sampai dengan deadline 23 Maret 2025. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan perkuliahan hari ini ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin saya absen dulu.